Mas Adri dan Mas Niko sudah menyampaikan tadi pertemuan 1 sampai dengan 4. Bapak Ibu, tadi Ibu Wiwin sudah menyampaikan kerangka dasar, dan di dalam kerangka dasar tadi disebutkan bahwa teknis dan juga isi dari seluruh renungan APP 2016 ini dikemas sedemikian rupa menjadi 4 tahapan. Nah, ini yang harus kita pegang selalu. Yang pertama, bahwa ada 4 pertemuan, itu dari masing-masing itu merupakan satu rangkaian, di mana pertemuan 1, 2, 3, 4 itu merupakan satu proses dari menyadari adanya permasalahan itu di pertemuan pertama. Maka pertemuan pertama, bacaan maupun cerita hariannya itu adalah menggali persoalan bahwa dalam keluarga itu ada masalah. Masalah ini disajikan dulu. Apakah Bapak Ibu mau menggunakan persoalan permasalahan yang ada seperti persoalan Mirsa tadi, atau mau mengganti dengan cerita yang lain yang lebih relevan dengan lingkungan Bapak Ibu, atau mau meminjam cerita dari salah seorang umat, misalnya tadi Ibu siapa yang sharing tadi seperti itu dan seterusnya, boleh. Jadi buku ini sifatnya sangat terbuka, sehingga karena buku ini diberlakukan untuk wilayah paroki yang ada di kota, juga yang ada jauh di pelosok sana, sehingga kalau mau mengidealkan satu cerita yang cocok untuk di sana sini pasti sulit. Maka buku ini sifatnya tadi terbuka, sehingga cerita-cerita yang ada di dalamnya Bapak Ibu pemandu boleh mengemas sendiri, boleh mencari video untuk diceritakan, silakan. Ini sangat terbuka. Tapi yang pertama harus tidak menyimpang adalah bahwa pertemuan pertama kita menyajikan bahwa dalam keluarga kita itu ada permasalahan-permasalahan. Permasalahan ini dulu yang disajikan, termasuk tadi Bapak Sigit menyampaikan juga persoalan-persoalan, ibu-ibu di belakang juga demikian. Bahkan yang paling aktual sekarang ini, bagaimana ada organisasi-organisasi yang berbahaya yang mengancam kehidupan anak-anak muda dan juga keluarga kita. Kalau kemarin dalam berita ada ISIS, ada Gavatar, itu tidak jauh loh dari kehidupan kita, itu dekat sekali. Dan sebenarnya idealnya memang pertemuan ini diikuti bukan hanya oleh para orang tua, tapi anak-anak ayo kita ajak, anak-anak muda kita ajak, karena sebenarnya renungan ini lebih cocok kalau bukan hanya orang tua yang merenungkan, tapi ada timbal balik bahwa anak pun ikut merenungkan bahan ini. Itu pertemuan pertama. Jadi masalah dulu. Kitab sucinya diambil dari bacaan tadi tentang kehidupan Naomi dan Ruth. Naomi yang masalahnya begitu kompleks, bertubi-tubi seperti kisah Ayub juga demikian. Diambil dari perjanjian lama. Mengapa demikian? Mengapa kok tidak Injil? Mengapa tidak perjanjian baru? Keuskupan Bogor ingin memperkenalkan, karena biasanya umat Katolik itu jarang sekali membuka kitab suci perjanjian lama, selalu Injil dan perjanjian baru. Nah, keuskupan ingin supaya umat kita juga mengenal ini loh, bahwa perjanjian lama pun syarat dengan nilai, syarat dengan ajaran, syarat dengan solusi-solusi kehidupan. Nah, maka diambillah dalam pertemuan ini adalah kisah yang menceritakan tentang Naomi yang kehidupannya juga penuh dengan persoalan hidup, tetapi dia bisa kuat karena didukung oleh menantunya yang bernama Ruth tadi. Jadi bahwa ternyata bahwa kita ini bisa tabah, bisa kuat kalau ada dukungan dari pihak yang lain, dari pihak manusiawi yang lain. Maka tadi Mirza pun bisa kembali bangkit karena dia didukung oleh rumah sakit Katolik tadi yang memperlakukan dia secara manusiawi sungguh-sungguh sebagai anak dengan kasih, dengan cinta, membangun kesadaran orang tuanya, lalu pulih. Itu relevansi angkat cerita dengan kitab sucinya. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, tadi di kerangka dasar disebutkan bahwa pertemuan kedua intinya adalah kesadaran. Keluarga diajak menyadari bahwa dari setiap persoalan yang pertemuan pertama tadi ada, kasih adalah merupakan dasar dari keluarga Kristiani. Itu sebabnya di dalam pertemuan kedua disajikan cerita tentang yang tadi fiktif tapi seolah-olah real tadi ya Mas ya,
Ya mungkin ini pengalaman untuk kita ke depan Mas ya, supaya kalau memang fiktif ya katakanlah bahwa cerita itu fiktif, kalau real ada sumbernya gitu. Tadi dikatakan bahwa orang tadi berhasil karena apa? Karena dukungan kasih dari keluarganya. Bagaimanapun kondisi situasi keluarga yang kadang membuat dia menyerah, tapi karena saling dukung dalam kasih tadi, dalam cinta yang tulus, maka dia bisa berhasil. Relevansi bacaannya di Alkitab 1 Korintus 13 1-13. Ini kasih yang sudah sangat terkenal tentang Korintus ini. Nah, kita masuk ke dalam perjanjian baru. Jadi tidak meninggalkan perjanjian baru, tapi ingin memperkenalkan. Tapi fokus dari pertemuan kedua, keluarga diajak menyadari bahwa dalam setiap persoalan kita harus berpegang bahwa kasih adalah dasar dari kehidupan Kristiani. Bukan kemarahan, bukan saling menyalahkan, bukan egoisme, tapi apapun keadaannya, apapun yang terjadi, maka kasih yang menjadi pegangan. Nah, kasih itu seperti apa? Tadi sampaikan Pak Sigit bahwa kasih itu luas, bahwa kasih itu begitu mendalam, termasuk harus keluar dari diri keluarga itu sendiri. Lalu pertemuan ketiga, di kerangka dasar tadi disampaikan bahwa dalam pertemuan ketiga ini intinya adalah pemahaman. Keluarga diajak memahami bahwa keluarga Kristiani adalah keluarga yang pantang menyerah. Ini harus dipahami oleh keluarga. Setelah ada persoalan, oh apa yang harus saya selesaikan, harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi, ternyata dengan dasar kasih. Setelah saya menyadari bahwa dasar kehidupanku adalah kasih, disadari betul bahwa keluarga Kristiani adalah keluarga yang harus pantang menyerah. Dalam keadaan apapun juga terus berjuang. Seperti di dalam cerita yang ibu pantang menyerah mengantar anaknya sampai sukses, sampai sedemikian rupa itu ceritanya. Tapi sekali lagi cerita itu begitu jauh dari kehidupan kita. Maka kalau bapak ibu punya cerita yang lebih dekat dengan kehidupan umat, monggo silahkan, boleh itu ditambahkan menjadi suplemen di dalam cerita, sehingga pendalaman yang bapak ibu sampaikan itu lebih kaya, lebih bermakna, lebih menyentuh dan lebih kena di dalam kehidupan umat kita masing-masing. Silakan, Bapak Ibu boleh. Apakah menemukan cerita yang fiktif atau real itu lebih baik? Syukur menghadirkan narasumber, monggo saja. Silahkan, ini terbuka sekali. Dan bacaannya adalah tantangan Yesus di masyarakat, ya, di mana Yesus sendiri dipertanyakan eksistensinya, gimana sih dia cuma anak tukang kayu, maka dia tidak dipercaya dan lain sebagainya. Kunci pokoknya dikatakan demikian, bahwa pertemuan tiga itu siapa? Napoleon ya. Napoleon tadi punya satu moto, dalam kamus hidupku tidak pernah ada kata mustahil. Dan Yesus di dalam Injil tadi dikatakan bahwa karena banyak ketidakpercayaan, maka tidak banyak terjadi mukjizat di tempat itu. Jadi ternyata bahwa mukjizat itu kaitannya dengan iman, dengan kepercayaan yang sungguh. Di mana kepercayaan lemah, maka mukjizat juga tidak banyak terjadi. Dasarnya, intinya di dalam Injil tadi sudah disampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa sampaikan juga ini sebagai pengajaran iman, bahwa di mana kepercayaan itu tumbuh subur, maka mukjizat juga banyak terjadi. Tapi di mana kering kepercayaan, kering iman, mukjizat tidak banyak terjadi. Karena di situ Yesus mengatakan bahwa dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Yesus di situ. Kemudian pertemuan keempat, Bapak Ibu, ini adalah puncak dari proses tadi. Proses ada persoalan, proses menyadari, proses memahami, dan akhirnya adalah tindak lanjut, tindakan, aksi, ya, aksi nyata. Tapi di dalam pertemuan keempat, di situ tampak bahwa kadang-kadang di dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan hidup tidak membutuhkan tindakan kita. Karena apa? Karena Tuhan sendiri sudah bekerja sedemikian. Seperti tadi cerita bahwa si pelayan ini begitu inginnya untuk menggali kenangan bersama keluarganya, tapi ternyata secara tidak terduga Tuhan sudah mengantarkan sendiri orang yang akan menguatkan kenangan, bahkan mendatangkan sesuatu yang tidak terduga dari toko ibunya dalam tempuh jarak sekian.
Itu cerita yang sederhana, peristiwa yang sederhana, tetapi bukan kebetulan. Itu adalah karya Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Yusuf. Ketika mengalami penderitaan itu pasti kita mengeluh, pasti kita sedih. Kok begini ya keadaannya? Yusuf pun begitu. Kok saya disiksa, dianiaya seperti ini? Tapi tidak pernah berpikir bahwa ternyata di kemudian hari Tuhan itu sudah menyiapkan rencana indah jauh-jauh hari sebelumnya. Sehingga kadang tidak perlu tindakan sengaja dari kita, ternyata segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ini kaitannya tentu saja dengan iman, dengan kepercayaan tadi. Maka orang Katolik itu hanya punya iman, hanya punya kepercayaan. Saya yakin, saya percaya, saya tidak tahu caranya gimana, tapi Tuhan akan bertindak, akan membantu dan menolong saya. Puncak pertobatannya adalah ada di situ. Jadi yang penting bahwa penyerahan diri secara total, kepercayaan diri, iman, itu yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan yang kita harapkan. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Kalau Bapak Ibu mau sharing, monggo silahkan. Bagaimanapun juga buku ini sudah jadi. Mari kita gunakan sebaik-baiknya, sepandai-pandainya. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah begitu banyak pengalaman sehingga bisa memodifikasi di sana sini. Kalau tadi ada Bapak yang hanya melaksanakan 2 pertemuan, ya monggo kalau memang bisa mengemas itu sampai 4 proses itu berjalan, silakan saja. Tetapi memang rekomendasinya adalah 4 kali pertemuan. Silakan monggo kalau masih ada waktu, ini belum jam 12, masih ada waktu. Silakan kalau ada mau sharing termasuk Bapak Ibu